Terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta webinar yang masih stay tune di acara ini. Salam hormat buat Pak Direktur Pasca dan Pak Rektor. Apakah presentasi saya sudah bisa dilihat, Winda? Sudah bisa dilihat ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, oke. Terima kasih. Materi berikutnya saya akan memberikan materi yang lebih teknis dari teknik audit energi di bangunan gedung. Ya, audit energi di bangunan gedung itu dilakukan untuk mengetahui profil penggunaan energi listrik pada bangunan gedung itu sendiri, kemudian mengevaluasi sistem tata cahayanya, pencahayaan, kemudian sistem tata udara, kemudian beban termal yang diterima oleh seluruh bangunan karena paparan sinar matahari. Jadi tujuannya adalah mencari peluang penghematan energi sehingga meningkatkan efisiensi energi dan penghematan biaya. Targetnya adalah low energy office. Jadi di area gedung ini juga banyak sekali, tapi karena waktunya singkat, saya hanya membahas untuk sistem tata udara. Karena tata udara itu adalah salah satu pendinginan, menggunakan mesin pendingin itu adalah salah satu sumber energi terbesar di bangunan gedung. Hampir 60% dari konsumsi energi pada bangunan gedung itu. Maaf Pak Endarto, kalau bisa di full screen Pak. Oh ya, oke. Ya, karena hampir 60% dari konsumsi energi di bangunan gedung itu berasal dari sistem pendinginan. Ya. Jadi kegiatan audit energi ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang kalau di gedung itu adalah besarnya penggunaan energi per watt area dalam 1 tahun. Biasanya disimbolkan dalam IKE, intensitas konsumsi energi. Jadi di gedung ini juga memberi gambaran tentang tingkat efisiensi dari bangunan gedung. Jadi standar IKE untuk bangunan perkantoran pemerintah itu distandarkan oleh berdasarkan Permen SDM nomor 13 tahun 2012, itu ada 2 tipe bangunan. Yang pertama untuk gedung ber-AC dan tanpa AC. Jadi misalnya untuk gedung yang tanpa AC itu dikatakan sangat efisien apabila konsumsi energinya kurang dari 3,4 kWh per bulan per meter persegi. Jadi karena gedung hitungannya adalah per meter persegi. Dan itu dikatakan boros apabila untuk gedung yang ber-AC itu apabila konsumsi energinya per meter persegi dalam sebulan adalah lebih dari 18,5 kWh kWh. Kemudian juga mengevaluasi tingkat kenyamanan internal karena berkaitan dengan kenyamanan orang bekerja di dalamnya. Dari situ kita akan mengidentifikasi peluang-peluang penghematan yang bisa dilakukan. Setelah kita menemukan peluang-peluang penghematan, kita mencari langkah-langkah yang diperlukan untuk memanfaatkan penghematan energi dan terakhir adalah memberi rekomendasi terhadap penghematan energi. Nah, ini adalah alat perang yang digunakan untuk audit energi. Biasanya kita berkolaborasi dengan orang elektrikal ya, bertugas untuk menganalisis kualitas daya listrik yang ada di gedung tersebut. Kita biasanya menggunakan power quality analysis, power quality analyzer, kemudian untuk pencahayaan menggunakan lux meter, kemudian untuk kelembapan biasanya menggunakan termometer infrared sama humidity, sedangkan analisis beban termal yang pada seluruh bangunan itu menggunakan software Autodesk Ecotech. Sebenarnya banyak software, tapi yang gratisan yang bisa di-download. Nah, secara umum, peraturan pengguna energi di gedung itu terdiri dari unit komputer, ada laptop, ada PC, ada printer, ada scanner, kemudian unit pendingin, ada banyak jenis mesin pendingin ya, ada AC split, AC standing, kemudian AC sentral. Kemudian lampu penerangan ada yang TL, ada yang LED, ada yang lampu taman. Kemudian ada juga televisi, refrigerator, dispenser, mungkin yang di dapur juga banyak ya alat-alat yang lain energi. Nah, secara sekilas untuk sistem tata cahaya tujuannya adalah untuk melihat sistem pencahayaan bagaimana yang berkualitas dan efisien, karena pencahayaan itu merupakan faktor penting dalam kenyamanan bekerja dalam ruangan. Pencahayaan kurang memadai itu merupakan beban bagi karyawan itu sendiri. Akibatnya bisa menurunkan produktivitas,
Dan mungkin yang lebih buruk adalah menimbulkan gangguan kesehatan. Itu sekilas di tata cahaya. Kemudian ini di tata udara. Ya, sistem tata udara itu digunakan adalah untuk mendinginkan ruangan mencapai suhu dan kelembapan yang diinginkan atau yang disyaratkan. Ya, umumnya sistem tata udara itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk tujuan penyegaran udara dan untuk industri. Untuk penyegaran udara itu biasanya dilakukan di dalam ruangan untuk kenyamanan orang bekerja yang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan di industri adalah ditargetkan untuk alat proses, untuk mesin-mesin dan bahan-bahan yang sudah diproduksi. Berikutnya, ya, ini pola konsumsi energi pada gedung pada umumnya. Mayoritas di atas 50% itu didominasi dari AC. Di pendingin udara, apalagi kita di negara yang tropis seperti Indonesia. Kemudian ada penerangan, ada eskalator, ada radio TV, kulkas, dapur, dan lain-lain. Nah, ini tentang kenyamanan termal itu adalah faktor utama adalah ditentukan dari temperatur dan kenyamanan kelembapan udara. Itu adalah aspek utama dari kenyamanan termal. Ini penting sekali karena mempengaruhi seperti tadi cahaya itu mempengaruhi produktivitas dari penghuni bangunan tersebut. Biasanya kalau orang udah masuk nggak nyaman itu biasanya timbul ship building syndrome. Seperti kita biasa naik mobil yang nyaman, kemudian suruh naik bis yang panas itu belum naik aja udah mulai mabuk seperti itu. Nah, ini adalah standar yang diserahkan oleh ASRAE, ya, American Society Heating Refrigeration and Air Equipment, bahwa secara umum manusia akan merasa nyaman apabila pada kisaran temperatur 22 sampai 27 dengan kelembapan relatif itu antara 50 sampai 70%. Jadi selain hal tersebut ada beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi kenyamanan termal di dalam ruangan. Yang pertama adalah faktor lingkungan, ya. Jadi tempat udara di dalam ruangan itu sendiri, kemudian ada radian temperatur panas yang dihasilkan dari objek yang ada di ruang bekerja. Kalau di dalam kantor mungkin berasal dari komputer, kalau di ruang produksi mungkin dari mesin produksi atau dari boiler atau dari engine. Kemudian dari laju aliran udara, apakah posisinya dia ada di dekat jendela? Kalau di dalam gedung, apakah pola aliran udara dari AC yang dihasilkan juga sudah cukup baik? Kemudian kelembapan relatif. Jadi kalau terlalu lembab biasanya kurang lembab biasanya kulit jadi kering, ya, jadi gatal-gatal sehingga seseorang itu lebih banyak menggaruk badannya daripada bekerja, seperti itu. Kemudian ada faktor individu, misalnya dari pakaian yang digunakan, apakah dia berjilbab atau dia pakai jaket, apakah dia hanya memakai baju kerja biasa. Kemudian tergantung juga dari laju metabolisme orang tersebut. Faktor lainnya seperti usia, jenis kelamin, tingkat kesehatan itu banyak. Kemudian makanan yang dikonsumsi hari itu juga mempengaruhi kenyamanan termalnya. Nah, ini secara umum sistem tata udara itu dibedakan menurut jenis bangunannya, ya. Ada yang untuk perkantoran, ya, tujuannya memberi kenyamanan kepada orang yang bekerja, juga memberi perlindungan kepada peralatan yang ada di kantor. Kemudian sistem penyegaran udara pada hotel juga berbeda untuk kenyamanan orang tinggal, ya. Kemudian ada kenyamanan termal pada pusat perbelanjaan. Jadi ini tujuannya sudah berbeda, membuat suasana nyaman agar orang berlama-lama ada di toko tersebut agar menghabiskan uangnya. Mungkin dibuat lebih dingin agar lapar kemudian makan seperti itu. Kemudian kalau di rumah sakit targetnya adalah untuk tetap menjaga ruangan tetap bersih dan mencegah berkembangnya bakteri patogen. Nah, kalau industri kenyamanan karyawan, kemudian ke proses. Ada beberapa perusahaan yang membutuhkan suhu yang rendah seperti pabrik makanan dan susu seperti itu. Kemudian mesin-mesin lainnya. Kemudian kalau di rumah tinggal akhirnya membentuk pola hidup. Kalau rumah nggak nyaman atau panas biasanya orang akhirnya keluar, ya, mencari suasana yang lebih nyaman.
Nah, pada prinsipnya adalah prinsip dari penyuplai udara itu harus bisa mengatur dan menyesuaikan suhu yang ada di dalam ruangan tersebut. Harus bisa mengatur kelembapan udara, kemudian memperbaiki sirkulasi, dan lebih penting adalah menyaring dan membersihkan udara. Apalagi di masa pandemi sekarang ini diusahakan kalau kita punya AC itu nggak hanya sekedar dingin ya, tapi bisa melakukan banyak hal gitu ya. Jadi semacam asisten kita. Ya, ini beberapa jenis pendingin, ada banyak ya. Mungkin teman-teman ini sudah cukup hafal. Ada jenis package unit, ada single package, ada yang split package AC, kemudian ada yang AC sentral ya. Beberapa jenis, banyak jenis AC. Nah, prinsip dari AC itu adalah menggunakan prinsip refrigeration cycle. Ada beberapa unit, ada evaporator, ada kompresor, kondenser, dan expansion valve. Jadi si AC ini memanfaatkan perubahan fasa dari working fluid atau biasa kita kenal dari refrigerator atau refrigeran. Jadi perubahan fase itu dari fase liquid ke fase uap, misalnya ini di evaporator ini, dia ketika working fluid berada pada evaporator ini, dia merubah fase dari fase liquid ke fase gas. Jadi ini butuh energi. Energinya diambil dari lingkungan yang akan kita dinginkan. Akibatnya apa? Akibatnya udara di sekitar evaporator akan dingin dan ada kipas yang digunakan untuk menghembuskan ke ruangan itu. Kemudian keluar evaporator, masuk ke kompresor untuk dibalikkan lagi pada fase gas tekanan tinggi. Lah, si kompresor ini yang menjadi sumber energi dari kinerja kompresor, kinerja AC. Jadi sumber energinya cukup besar karena dia harus merubah fase gas tekanan rendah menjadi merubah tekanan dari rendah ke tinggi, kemudian masuk ke kondenser, kemudian terus diputar-putar seperti itu. Nah, ini tekniknya yang bisa digunakan untuk yang biasa digunakan untuk audit energi ya. Jadi kita mengukur kelembapan. Nah, kita ukur kelembapannya, kemudian temperatur untuk mengukur kinerja dari mesin itu, AC itu ditembak keluar mesin itu berapa derajat. Makanya kita butuh infrared thermometer. Kemudian mengukur kecepatan udara. Nah, ini tekniknya. Ini tekniknya sederhana. Jadi biasanya kalau melakukan audit itu dilakukan pertama kali oleh audit, berikutnya bisa dilakukan oleh penghuni dari bangunan itu sendiri. Dari hasil audit ini kemudian kita buat grafik, kita buat diagram, mana-mana yang sesuai dengan standar, mana-mana enggak. Misalnya contoh, kita cek relative humidity-nya, standar SNI-nya berapa, yang di luar grafik ini adalah harus diperbaiki. Ya ini seperti ini, kemudian bentangannya juga dilihat mana yang di luar grafik dari beberapa ruangan, kemudian dayanya juga seperti itu. Nah, dari sini adalah kita bisa men-spot performa dari mesin itu sendiri. Jadi biasanya untuk mengukur kinerja dari AC atau pendingin itu adalah dinyatakan dengan COP. COP itu adalah coefficient of performance. Jadi kapasitas pendinginan mesin itu dibagi input dari energi yang disuplai oleh kompresor. Biasanya AC yang masih bekerja cukup baik, itu kalau COP-nya itu di atas 4, itu masih baik. Kemudian kalau 2-4 itu lumayan atau rata-rata ya. Biasanya alat yang sudah bekerja sekitar di atas 3 tahun, kalau kurang dari 2 COP-nya 2 itu harus diperbaiki atau memasuki masa servis. Caranya sederhana, tinggal kita ukur diameter dari keluaran dari AC, kemudian dapat luasannya, dari luasannya kita bisa punya density udara, kita ketemu volumenya, kita ukur kecepatan udara dulu, kemudian dapat volumetri, dapat massa, temperatur ambient, kemudian kita bisa menghitung dari MCP delta T dapat. Ini sederhana sekali. Nah, dari situ kita bisa untuk mengidentifikasi peluang penghematan, itu cara sederhana. Itu bisa kita evaluasi awal dari ini kita tembak dari keluaran AC. Biasanya performanya itu muncul dari temperatur yang keluar. Nah, misalnya di sini, ya
apabila temperatur yang keluar dari mesin itu kurang dari 15 derajat, biasanya AC masih bekerja dengan baik. Kemudian kalau antara 15 sampai 20 mungkin sudah banyak debu-debu atau perlu cuma butuh dibersihkan. Kemudian kalau di atas 20 itu perlu perawatan. Karena efeknya adalah ketika kita menginginkan temperatur yang lebih rendah, kita harus menggenjot kerja dari si kompresor tersebut. Akhirnya konsumsi energi jadi naik. Padahal sebenarnya dia hanya tertutup oleh debu gitu. Jadi setelah kita bisa mengidentifikasi potensi-potensi penghematan yang bisa dilakukan, kemudian kita lakukan rekomendasi seperti ini ya. Ada sekitar 62% ini contoh masih bisa dengan baik. Kemudian yang perlu pembersihan sekitar 20%, kemudian sisanya harus diganti. Ya. Jadi nanti rekomendasinya sederhana. Jadi melakukan servis secara berkala, kemudian melakukan setting. Jadi kita lihat dari biasanya kita nggak aware dengan penggunaan temperatur ya, padahal kita hanya butuh temperatur itu sekitar 25. Jadi kadang-kadang kita masuk ruangan kita setting 18 sepanjang hari kita biarkan. Kadang-kadang di ruangan itu nggak ada orang tetap kita setting. Padahal itu jelas membuang energi. Ada juga yang kita setting sekitar 20 tapi di dalam ruangan kita pakai AC, kita pakai jaket. Itu jelas perbuatan yang sia-sia karena kan kalau kita ingin lebih nyaman, kita lepas kita naikkan temperaturnya. Atau jendela dibuka seperti itu. Karena itu jelas akan meningkatkan performa, meningkatkan beban kerja dari si kompresor. Dari sini kemudian kita lihat peluangnya. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah kita lihat dari refrigerannya atau working fluidnya. Misalnya ini adalah contohnya AC yang existing itu menggunakan refrigeran jenis R22. Nanti kita cek yang punya daya berapa. Kalau kita ganti dengan yang terbaru, yang lebih ramah lingkungan atau yang lebih ringan, itu katakanlah dayanya sekitar 89. Ini kan sudah kelihatan deltanya nih, penghematannya sekitar 22. Kalau kita lakukan aja 9 jam dalam sehari, dalam 1 tahun, dengan harga listrik kekalian sudah kita lihat untuk satu AC aja katakan. Untuk satu gedung ya, bukan satu AC, ini kalau besar. Ini sudah lumayan besar. Nah, ini kegiatan ini adalah kegiatan yang memerlukan biaya karena harus mereplace penggunaan refrigeran. Nah, ada lagi kegiatan yang tidak membutuhkan biaya, jadi cukup settingan tadi. Jadi misalnya kita setting temperaturnya ya dari yang minimum katakanlah 18 kita set, itu juga mempengaruhi ke daya dari si kompresor. Sehingga kita lihat dalam 1 tahun lumayan. Ini kalau kita berikan insentif kepada katakanlah UB atau karyawan di situ senang sekali bisa pakai mendaftar haji udah lumayan ini 19 juta ya. Nah kemudian struktur bangunan ini yang terakhir. Jadi biasanya kemampuan kinerja si AC itu sendiri sangat dipengaruhi dari kondisi eksternal. Kalau di dalam internal ya dari jumlah pekerja yang ada di situ juga, tapi sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Jadi dari beban termal yang diterima oleh gedung tersebut, terutama kita di Indonesia, karena sepanjang tahun panas, biarpun musim hujan juga panas, ya. Jadi sebelum bangunan ini mempengaruhi beban termalnya. Jadi yang termasuk komponennya adalah dinding, atap, jendela. Nah, ini biasanya untuk yang ini lebih spesifik untuk auditnya. Itu kita menggunakan software Ecotech ini, Ecotech Autodesk. Ini kalau yang student edition ini ininya gratis, downloadnya gratis. Tapi data cuaca yang bayar. Tapi biasanya kita gratis ya. Negeri plus 62 ini kalau dicari di Tokopedia ada pastinya. Kayak kita mencari langganan Zoom itu cukup lihat yang jual. Ini juga ada biasanya. Nah, kelebihan ini apa? Kelebihan ini adalah misalnya ini pekerjaan yang pernah kita lakukan di Indonesia Power. Kita mengukur beban termal dari gedung tersebut, kita lihat bangunannya, modelnya, kemudian kita gambar. Kita gambar ada kualitas gambar di software tersebut. Kalau enggak bisa kita tarik dari AutoCAD. Nah, nanti ini yang harus kita bayar. Kita bayar di softwarenya untuk mendapatkan data cuaca. Nah, dari situ kita lihat data cuacanya, beban termal yang diterima,
pada spesifik audit dilakukan. Jadi biasanya kalau audit kan spot ya. Pada minggu itu, nah nanti kita spot pada jam sekian. Nah ini kita bisa mendetek beban thermal yang diterima gedung dari jam-jam tertentu. Nah, jadi dari sini juga kita bisa gambaran sebenarnya posisi AC yang pas di mana, yang paling besar di mana, yang paling banyak menerima beban thermal di mana. Itu sederhana. Nah dari itu tadi kita buat kesimpulan dari sistem kelistrikan dia perlu kos atau enggak, kemudian dari pencahayaan perlu kos atau enggak gitu ya. Biasanya kegiatannya kita keluarkan rekomendasi dalam bentuk simple payback period. Jadi kalau misalnya simple payback periodnya di bawah 2, kalau low cost nggak perlu investasi. Kalau 2 itu adalah low cost, kayak seperti tadi ya. Seperti tadi cuma mereplace penggunaan refrigeran atau mengganti lampu TL menjadi LED dan lain-lain. Nah, seperti itu Pak teknis yang bisa dilakukan pada bangunan gedung itu bisa dilakukan siapa saja, bisa dilakukan oleh Bu Indah dan tim ya, karena orang PLH itu concern sekali di masalah energi, terutama wastage-nya yang dimunculkan karena di Singapura sendiri listrik mereka di bangunan gedung hampir di atas 70% itu dari sistem pendinginan. Itu mungkin nanti saya sampaikan.